Beberapa bulan kemudian, hari-hari terus berlalu. Setelah pernikahan Mario dan Grace beberapa bulan yang lalu, pasangan suami istri itu menjalani bahtera rumah tangga dengan penuh kebahagiaan. Setelah secara resmi menjadi istri Mario, Grace diboyong oleh pria itu ke Mansion Addison bersama Arvin. Tinggal di kediaman mewah dan megah itu, Grace disambut hangat oleh anggota keluarga, terutama Janetta dan Marina. Marina merasa bahagia karena tidak lagi merasa kesepian. Dulu Marina berharap Clarissa akan tinggal bersama di mansion sebelum akhirnya wanita itu dibawa keluar oleh Axel dan tinggal terpisah dari keluarga yang lain. Kini, Marina memiliki Grace sebagai ganti, meskipun begitu Clarissa tetap menjadi sahabat baiknya. Walaupun bukan lagi istri dari kakak keduanya. Hubungan persahabatan mereka tetap kuat meskipun situasi telah berubah. Grace sangat menikmati setiap hari dan proses kehamilannya. Semakin lama, perutnya semakin membesar menandakan kehadiran sang buah hati. Selama beberapa bulan, Grace dengan senang hati menyiksa suaminya dengan meminta Mario untuk memenuhi semua permintaannya. Meskipun demikian, Mario tidak pernah menolak atau keberatan. Meski terkadang ia merasa kelelahan, Mario selalu dengan tulus memprioritaskan keinginan istri tercintanya. Tindakan penuh kasih dan kesabaran Mario membuat Grace merasa sangat dicintai dan dihargai. Sore ini, Grace dan Marina sedang menikmati waktu di salah satu restoran favorit Grace. Mereka berdua menikmati hidangan-hidangan lezat yang disajikan di meja mereka. "Kamu tidak mau pesan lagi dan bawa pulang, Grace?" tanya Marina pada kakak iparnya dengan ramah. Grace menggeleng pelan. "Tidak, aku sudah kenyang dan sepertinya aku cukup puas," jawabnya sambil senyum. Jawaban Grace disambut dengan anggukan pelan dari Marina. "Aku pesan buat Rio saja," tambah Grace. Merujuk pada suaminya, Marina mengusap kedua sudut bibirnya sambil menatap Grace. "Arvin?" tanyanya penasaran. "Arvin tidak suka," jawab Grace sambil tersenyum. Kemudian, ia memanggil pelayan dan memesan beberapa menu tambahan untuk suaminya. Memastikan bahwa Mario akan mendapatkan hidangan yang sesuai dengan selera dan keinginannya, tak lama berselang, pesanan Grace sudah siap. Ia dan Marina berdiri dari tempat duduk mereka dan meninggalkan restoran setelah Marina membayar tagihan makanan mereka. Mereka berjalan bersama turun menuju lantai dasar. Tiba-tiba, ponsel Grace berdering dan layar canggih menyala, menampilkan nama kontak sang suami. Dengan senyum, Grace menjawab panggilan. "Halo sayang," sapa Grace dengan lembut, "sudah selesai atau belum?" "Soalnya aku sudah di depan," kata Mario di ujung telepon. "Sudah, sayang. Aku dan Marina sudah selesai. Sekarang kami sedang turun." "Kamu tunggu di mobil saja," ujar Grace. Membuat Mario melirik sebentar padanya. "Oke." "Hati-hati," ucap Mario. Grace tersenyum dan membalas sebelum mengakhiri panggilan. Setelah itu, Grace memberitahu Marina bahwa Mario sudah di depan menunggu mereka. Keduanya dengan hati-hati keluar dari restoran dan menuju mobil Mario yang terparkir di depan. Setelah beberapa menit, Grace dan Marina sudah berada di dalam mobil. Grace duduk di samping Mario, sedangkan Marina duduk di kursi belakang. "Sudah kenyang?" tanya Mario. Grace terkekeh pelan mendengar pertanyaan suaminya. "Sudah. Aku nyaris muntah saking banyaknya makanan yang aku makan." "Coba tanya Marina," jawab Grace. Mario tertawa pelan. "Kalian memang rakus," gumamnya, disambut tawa dari Grace dan Marina. Suasana ceria dan penuh kebahagiaan memenuhi mobil saat mereka melanjutkan perjalanan pulang bersama. "Tadi kami makan sambil video call dengan Nicholas dan Nicola," ujar Grace memberitahu. Setelah melaju keluar dari area parkir, Mario merespons sang istri. "Oh ya? Bagaimana kabar mereka?" Sambil memperhatikan jalan, "Baik. Mereka sangat aktif." "Aku melihat sendiri," kata Grace sambil mengusap perut buncitnya. "Semoga nanti anak kita bisa sehat dan aktif seperti mereka,"
lanjutnya penuh harap, amin. Sahut Mario dan Marina bersamaan. Kemudian ketiganya tersenyum dan melanjutkan perjalanan pulang menuju mansion. Sesampainya di mansion, mereka disambut dengan riang oleh Arvin. Balita itu digendong oleh Ellie menuju teras sambil merentangkan tangan pada Mario, disambut oleh pria itu dan langsung diangkat. Tubuh mungil Arvin diputar-putar dan dilemparkan ke udara, membuat Arvin tertawa kencang. Janetta, ibunya, menegur Mario karena khawatir Arvin terjatuh. Grace sendiri langsung masuk dan menyiapkan makanan yang telah ia pesan untuk suaminya, lalu memanggil pria itu agar segera mencicipi. Di meja makan, Grace menemani Mario hingga selesai makan, kemudian mereka masuk ke kamar karena Grace merasakan pinggulnya agak nyeri. Kau pasti jalan-jalan cukup lama, benar? Tanya Mario sambil menatap khawatir pada Grace. Tidak. Aku hanya di restoran saja dengan Marina, jawab Grace dengan jujur. Lagi pula, sayang. Dokter juga menyarankan padaku untuk memperbanyak jalan kaki untuk mempermudah proses kelahiran bayinya, lanjut Grace. Mario menghela napas sebelum mengangguk pelan. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Seharusnya kamu tidak keluar lagi. Ia naik ke atas ranjang dan berbatik di samping Grace. Dari belakang, Mario melingkarkan sebelah tangannya di pinggang Grace dan mengusap lembut perut buncit wanita itu. Tapi aku ingin sekali makan di restoran itu, gumam Grace sambil menikmati usapan lembut suaminya di permukaan perutnya. Aku bisa membelinya dan membawa pulang untukmu, ucap Mario dengan lembut. Kemudian tangannya berpindah menyibak dress Grace dan menyusupkan tangannya di balik dress hingga ia dapat mengusap langsung perut buncit itu. Rasanya berbeda, Rio. Aku ingin makan langsung di sana, balas Grace. Mario tak lagi membalas. Kini tangannya merambat naik ke dada. Sebelumnya, ia membuka pengait bra Grace dan membiarkannya begitu saja. Setelahnya, ia beralih menangkup salah satu payudara tersebut dan meremasnya dengan lembut. Kamu mau ngapain? Tanya Grace sambil berusaha menahan pergelangan tangan Mario. Menurutmu, kalau aku sudah begini, aku mau ngapain? Suara Mario terdengar serak dengan remasan yang semakin intens di dada Grace. Masih sore, sayang. Sebentar lagi Arvin pasti datang. Grace berusaha mengingatkan, sebentar saja. Tidak akan lama. 30 menit cukup untuk kita, ujar Mario, kemudian tangannya meninggalkan area dada sintal Grace. Grace menggigit bibir bawahnya, merasakan desiran gairah yang semakin memuncak. Mario menariknya mendekap, ciumannya lembut namun penuh nafsu membuat tubuh Grace melunak kemudian menyudahi. Mario beralih menurunkan celana serta boksernya. Kemudian ia menurunkan celana dalam Grace dan meloloskan kain segitiga tersebut dari tubuh sang istri. Kamu sungguh nekat, Rio, gumam Grace, namun ia tetap pasrah melayani gairah suaminya yang telah tersulut. Aku merindukannya. Sudah lama kita tidak melakukannya, ucap Mario, kemudian membenarkan posisi kaki Grace. Satu kaki dibiarkan lurus dan memanjang, sedangkan yang satunya ditekuk ke depan. Grace memiringkan tubuhnya dan membiarkan Mario untuk menghisap puting payudaranya. Ia menggigit bibir sambil menutup kedua matanya menikmati sensasi yang dirasakannya. Dengan manja, Grace meremas rambut Mario. NGGHH. Sensasi yang mengalir melalui tubuh Grace membuatnya merasakan kehangatan dan keintiman yang lama tak ia rasakan. Mario dengan penuh nafsu menjelajahi setiap lekuk tubuh Grace, memberikan ciuman dan sentuhan yang membuatnya melayang. Di bawah sana, jari-jari Mario diarahkan ke lipatan daging yang terasa berhimpitan di antara paha Grace. Ia mengusap lembut dengan gerakan sensual, merangsang daerah sensitif tersebut. Desah Grace terlepas dari bibirnya ketika Mario semakin gencar menggesek belahannya. Kewanitaannya terasa lembab dan semakin licin karena rasa gairah yang memuncak. Mario semakin terangsang mendengar desahan istrinya dan merasa puas melihat bagaimana wanita itu semakin basah karena ulahnya. Setelah menyudahi hisapannya di atas dada Grace, Mario menatap wajah sayu Grace dengan tatapan penuh gairah.
Ia kemudian mendekat dan mengulum sebentar bibir kenyal itu sebelum akhirnya mempersiapkan kejantanannya. Mario menggenggam dan mengurut perlahan, membuat batang keperkasaannya kian lama kian membengkak dalam antisipasi keintiman yang akan terjadi. Perlahan dan dengan penuh perhatian, Mario mengarahkan ujung kejantanannya pada liang hangat Grace. Menggesek ujungnya pada belahan yang semakin licin hingga akhirnya didorong perlahan, memenuhi liang sempit Grace. Desahan panjang terlepas dari bibir Grace saat ia merasakan kehadiran Mario yang penuh dan memenuhi dirinya dengan penuh gairah. Baby. Rasamu selalu nikmat, Grace, gumam Mario dengan suara serak, penuh dengan keintiman dan cinta. Keduanya saling berpandangan, matanya dipenuhi oleh kilat gairah yang membara di antara mereka. Kemudian, dengan perlahan, Mario mulai menggoyangkan pinggulnya maju mundur, menghentakkan dengan hati-hati dan menekan dalam hingga batang kejantanannya tertelan oleh liang sempit Grace. Grace mengerang hebat oleh rasa nikmat yang dirasakannya. Dadanya terlihat naik turun akibat deru napas yang memburu. Tubuhnya terus tersentak-sentak seirama dengan gerakan pinggul Mario di belakangnya, memperdalam kemesraan dan keintiman di antara mereka berdua. Rio, desahan Grace tak henti-hentinya. Semakin sering dan kencang ketika ia merasakan gelombang kenikmatan yang hebat di dalam dirinya. Terus sayang, seperti ini. Mario meningkatkan ritme gerakan pinggulnya, tetapi tetap berhati-hati dan memperhatikan ekspresi wajah Grace. Nikmat? Tanya Mario dengan penuh perhatian. Sangat nikmat. Lebih cepat, sayang, desah Grace, meminta Mario untuk menambah intensitas gerakan mereka. Dalam suasana yang penuh dengan keintiman dan gairah, Mario dan Grace terus menyatu dalam kebersamaan yang mendalam. Mereka saling memperhatikan dan merespons kebutuhan satu sama lain, menciptakan momen yang penuh dengan kenikmatan dan gairah di antara mereka. Jangan lupa tonton bab selanjutnya ya. Terima kasih.